Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Baiklah, untuk slide kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian pergaulan bebas dan pengertian zina. Di sini yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas di sini adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana mereka tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, atau mereka melewati batas-batas norma yang ada, atau mereka bergaul secara bebas atau tidak membedakan antara yang mana yang muhrim dan yang bukan muhrim. Kemudian yang kedua adalah pengertian zina. Berbicara tentang zina di sini adalah situ jelas, zina itu adalah perbuatan keji. Lalu apa itu zina itu sendiri? Zina artinya adalah terjadinya hubungan biologis atau intim, atau lebih jelasnya lagi mau dikatakan hubungan layaknya suami istri yang mana dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka tidak memiliki atau tidak adanya hubungan ikatan pernikahan. Nah, ini adalah pengertian dari pergaulan bebas dan zina. Baiklah, kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas dan pengertian zina, kali ini kita akan membahas tentang kategori zina atau macam-macam zina. Zina di sini terdiri atas dua. Yang pertama adalah zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Apa yang dikatakan zina muhsan? Zina muhsan di sini artinya adalah orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan yang sudah pernah bercampur dengan jalan sah atau sudah memiliki pasangan yang sah, atau mereka sudah pernah melakukan suatu pernikahan, baik statusnya sebagai suami, istri, janda, duda, tapi mereka melakukan hubungan layaknya suami istri bukan dengan pasangan mereka, atau bisa juga disebut sebagai suatu perselingkuhan. Kemudian yang kedua adalah zina ghairul muhsan. Kalau tadi dikatakan zina muhsan telah terjadi pernikahan atau mereka telah menikah, maka untuk ghairul muhsan adalah kebalikannya, yang mana di sini yang dikatakan zina ghairul muhsan adalah pezina atau pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah dan statusnya masih lajang atau masih sendiri. Ini adalah penjelasan tentang kategori zina. Jadi ingat, perbedaan yang paling mendasar dari zina muhsan dan ghairul muhsan adalah kalau zina muhsan mereka telah melakukan pernikahan, sementara kalau ghairul muhsan mereka betul-betul belum pernah melakukan yang namanya pernikahan. Baiklah, untuk slide kali ini kita akan membahas tentang hukum bagi pelaku zina muhsan dan ghairul muhsan. Kalau pada slide sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu zina muhsan dan apa itu zina ghairul muhsan, maka kali ini yang akan kita bahas adalah hukuman bagi pelaku zina muhsan dan ghairul muhsan. Oke, yang pertama adalah zina muhsan. Hukuman bagi pelaku zina muhsan ialah dirajam atau dilempari batu hingga meninggal atau mati, yang mana di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya baik dia laki-laki, perempuan, intinya kalau dia adalah pelaku zina muhsan maka harus dirajam atau dilempari batu sampai meninggal.
Kemudian yang kedua adalah pelaku zina muhsan. Hukuman bagi pelaku zina gairul muhsan di sini ada dua. Yang pertama adalah dia harusnya didera atau dicambuk. Dicambuknya ini sampai 100 kali. Dan seluruh anggota tubuhnya harus terkena cambukan kecuali wajah dan kemaluan agar setiap tubuh mendapat haknya. Kemudian yang kedua adalah diasingkan atau dia harus meninggalkan tempat tersebut atau tempat tinggalnya, keluar dari tempat tinggalnya dan diasingkan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun baru boleh kembali ke kampungnya. Oke, kali ini akan kita bahas adalah ayat tentang larangan zina. Berbicara tentang ayat larangan zina, ini terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bunyinya seperti ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Di sini dikatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisatan, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Ini adalah salah satu ayat tentang, atau betul-betul di sini dikatakan bahwa jangankan melakukannya, mendekatinya saja dilarang. Setelah kita tadi menjelaskan tentang Quran Surah Al-Isra ayat 32, kali ini yang akan kita bahas adalah isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang mana di sini terdapat 3 isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mendekati zina. Bukan hanya sekedar melarang, tetapi seluruh perbuatan yang bisa menjadi saran dan mendekati zina itu yang dilarang. Jadi perlu ditekankan bahwa di sini artinya yang dikatakan dilarang bukan hanya sekedar melakukannya, tapi mendekatinya saja dilarang. Kemudian yang kedua adalah Islam itu adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutupi kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Kemudian yang ketiga adalah zina, perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya ialah merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampurnya dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah dampak perbuatan zina. Berbicara tentang zina, kita telah mengetahui apa pengertiannya. Kali ini yang akan kita bahas adalah apa sih dampak dari perbuatan zina itu? Di sini kita bagi atas 2. Yang pertama adalah dampaknya di dunia dan ada juga dampaknya di akhirat. Dampak di dunia itu ada 3. Yang pertama adalah memperpendek umur. Kenapa dikatakan zina dapat memperpendek umur? Karena pada saat orang melakukan pergaulan bebas atau zina secara berlebihan atau dengan melakukan zina dengan beberapa orang, itu dapat bisa menimbulkan suatu penyakit yang biasa kita sebut dengan penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang kedua adalah nasabnya tidak jelas. Di sini jelas pada saat ada orang yang melakukan perzinahan, apalagi sampai dia melakukan dengan beberapa orang, ini nasabnya akan tidak jelas. Atau bisa jadi walaupun cuma melakukan dengan 1 orang, tapi si laki-laki tidak mengakui, ini menjadi tidak jelas nasabnya. Kemudian yang ketiga adalah menyebabkan kemiskinan. Orang yang sudah istilahnya mungkin seperti ini, ketagihan dengan adanya seks bebas, itu bisa menyebabkan suatu kemiskinan. Kenapa? Karena mereka akan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Ini dampak di dunia.
Kemudian dampak di akhirat itu ada 3. Yang pertama adalah murkanya Allah. Artinya seperti ini, Allah akan murka. Kenapa Allah murka? Allah sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Jelas dikatakan jangan dekati. Kenapa lakukan? Ini kan bisa menyebabkan murkanya Allah. Kemudian yang kedua, hisab yang buruk. Timbangannya di akhirat, nah, itu sudah pasti akan buruk dengan perbuatan zina ini. Kemudian yang terakhir adalah kalau timbangannya buruk, otomatis dia akan mendapatkan siksaan di neraka. Jadi inilah beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan zina. Baiklah, demikianlah pemaparan materi saya tentang pergaulan bebas dan zina. Semoga ada manfaatnya dan bisa bernilai ibadah untuk diri saya pribadi. Jangan lupa ya, di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.